Shalom, perkenalkan nama saya Yunita Laisnima, NIM 0120180074. Di sini saya akan membuat sebuah video mengajar. Saya berperan sebagai seorang guru dan adik-adik saya berperan sebagai siswa-siswi SD kelas 2. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah micro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Nah, puji Tuhan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita semua menyanyi lalu kita berdoa. Jadi sekarang kita mau menyanyi lagu apa? Mungkin Fikram bisa pilih salah satu lagu. Lagu apa? Atau Lady? Oh, lagu sekolah minggu juga boleh. Lagu apa? Kodok aja. Oh, itu juga boleh. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya untuk kita berdoa. Dan di sini Ibu yang memimpin doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak akan belajar, namun sebelum daripada itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami saat ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Tuntun dan sertai akan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir proses belajar mengajar kami Bapa. Inilah doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Lady, Hadir, Bu. Ince, Hadir, Bu. Sentika, Hadir, Ibu. Fikram, Hadir. Okto. Hadir. Tadi pagi siapa yang datang sekolah berdoa? Atau siapa yang hari ini pemalas datang sekolah tapi dipaksa oleh orang tua? Okto? Okto. Sonde, dia bilang sonde, berarti dia rajin datang sekolah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal benda-benda penerangan yang diciptakan oleh Tuhan dan benda-benda penerangan yang dibuat oleh manusia. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, kita akan membaca firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke 14 sampai yang ke 19. Di situ judul firman Tuhan, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayatnya yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam.
Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi di sini Ibu akan menunjukkan atau Ibu akan kasih tahu benda-benda apa saja yang Tuhan ciptakan sebagai benda-benda penerangan pada siang hari dan malam hari. Dan begitu juga benda-benda yang dibuat oleh manusia. Yang pertama, matahari. Oke, baik. Yang pertama itu matahari. Mungkin gambar matahari seperti ini, bulat. Minta maaf karena Ibu tidak bisa menggambar. Ibu ganti gambar satu. Ya, ini namanya matahari. Matahari berfungsi untuk menerangi pada siang hari. Jadi itu adalah salah satu benda penerang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu dia matahari menerangi pada siang hari. Dan yang kedua yaitu bulan dan bintang. Ya, bintang bulan sabit susah jadi deh. Ibu tidak bisa menggambar bulan. Jadi mungkin modelnya seperti ini atau anak-anak lebih mengerti. Jadi ya, yang kedua bulan dan yang ketiga bintang. Bintang. Ibu beta gambar. Ya, mungkin bintang seperti ini. Jadi ini ada ketiga benda ini yang Tuhan ciptakan untuk menerangi bumi. Jadi yang pertama itu matahari,
itu menerangi siang, yang kedua bulan dan bintang itu menerangi pada malam hari. Kalau tidak ada matahari dan bulan, apakah kita bisa melihat satu sama lain? Mungkin Okto bisa lihat kakak Tika atau Sonde. Kalau sonde ada matahari dengan bulan. Kalau siang begini sonde ada matahari, Okto bisa lihat orang ke sonde. Nah, itu jadi Tuhan menciptakan matahari itu untuk menerangi pada siang hari. Nah, kalau pada malam hari tidak ada bulan dan bintang, Okto bisa lihat ke sonde. Nah, itu makanya Tuhan menciptakan bulan dan matahari, bulan dan bintang itu untuk malam hari. Ya, jadi di sini ini 3 benda penerangan yang diciptakan oleh Tuhan, dan ada juga benda-benda yang dibuat oleh manusia untuk menerangi pada malam hari, benda-benda penerangan yang diciptakan oleh manusia. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu benda-benda penerangan yang diciptakan oleh manusia. Itu seperti lilin. Mungkin lilin gambarnya begini atau bagaimana? Ibu juga sampai bisa menggambar, jadi repot tuh. Ini lilin dan bola lampu. Bola lampu kayak mana ya? Mungkin begini kok. Ya, itu yang diciptakan oleh manusia. Kalau malam-malam kita tidak pakai lilin atau listrik, berarti semua akan gelap gulita. Jadi kita tidak bisa melihat antara satu sama yang lain. Mungkin Tince tidak bisa lihat Lady, atau Tince tidak bisa lihat Okto. Jadi manusia menciptakan atau manusia membuat benda-benda penerangan itu fungsinya pada malam hari. Kalau siang begini kita pasti tidak kasih hidup lilin atau nyalakan listrik karena terang, ada cahaya matahari. Tetapi kalau pada malam hari, walaupun ada bintang dengan bulan yang bercahaya, tapi di dalam rumah pasti gelap. Jadi kita harus menyalakan lilin maupun listrik untuk menerangi kita di dalam rumah. Jadi itu fungsi dari setiap benda-benda yang diciptakan oleh yang dibuat oleh manusia. Jadi sekarang anak-anak sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan atau belum? Maksudnya anak-anak pahami manfaat dari setiap benda-benda penerangan yang diciptakan oleh Tuhan dan benda-benda penerangan yang dibuat oleh manusia. Oke, kalau memang anak-anak sudah mengerti, sekarang Ibu mau bertanya. Dan nanti di situ Ibu mengajukan pertanyaan, anak-anak menjawab. Jadi yang pertama, coba Fikram sebutkan benda-benda apa saja yang Tuhan ciptakan. Bulan. Ya, terus? Bintang. Ya, terus? Matahari. Ya, betul sekali. Nah, kalau benda-benda yang diciptakan oleh manusia itu apa-apa saja? Mungkin Okto bisa jawab. Lilin. Ya, betul. Terus? Bola lampu. Ya, betul sekali. Dan yang berikut, mungkin Centika, apa fungsi dari matahari? Fungsi dari matahari adalah memberikan
percaya. Oke, baik. Jawabannya betul sekali. Dan yang berikut, apa fungsi dari bulan dan bintang? Tince mungkin bisa menjawab. Menerangi di malam hari. Kita harus belajar tentang benda-benda penerangan yang diciptakan Tuhan dan benda-benda penerangan yang dibuat oleh manusia. Dan di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu, anak-anak harus mampu menjelaskan apa fungsi benda-benda penerangan yang diciptakan. Habis itu tidak, nanti ada mau ini. Jadi ada sudah nanti berpotong. Jadi tujuan yang pertama dalam kita mempelajari benda-benda yang diciptakan Tuhan dan benda-benda yang dibuat oleh manusia itu, yang pertama, anak-anak harus mampu menyebutkan apa saja benda-benda penerangan yang diciptakan Tuhan. Terus sebutkan apa saja benda-benda penerangan yang dibuat oleh manusia. Yang kedua, itu anak-anak harus mampu menjelaskan apa fungsi masing-masing dari benda-benda penerangan yang diciptakan oleh Tuhan dan benda-benda penerangan yang dibuat oleh manusia. Yang ketiga, itu anak-anak juga harus mampu membedakan apa perbedaan benda-benda penerangan yang diciptakan Tuhan dan benda penerangan yang dibuat oleh manusia. Oke, yang berikut itu coba Centika sebutkan perbedaan benda-benda yang Tuhan ciptakan dan yang manusia ciptakan. Itu apa-apa, Sa? Perbedaan Tuhan itu menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Kalau manusia itu menciptakan lilin dan listrik. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang sangat benar sekali. Oke. Jadi itulah benda-benda yang Tuhan ciptakan dan benda-benda penerangan yang manusia buat. Jadi pelajaran kita cukup sampai di sini dan nanti kita akan melanjutkan pada minggu depan. Tetapi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu akan kasih PR atau pekerjaan rumah. Jadi di situ anak-anak tolong menggambarkan bentuk matahari, bulan, dan bintang, terus lilin dan bola lampu. Itu. Jadi anak-anak harus menggambar bentuk-bentuk benda-benda penerangan yang diciptakan oleh Tuhan dan yang dibuat oleh manusia. Itu adalah tugas yang akan dikumpulkan pada minggu depan. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita menutupnya dengan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Atau Okto Sande mau pulang? Sande mau? Nah, berarti nanti Ibu dengan kawan-kawan yang lain berdoa kok pulang, Okto tinggal sendiri di sekolah. Mau? Nah, Okto duduk yang benar, sudah kok kita berdoa bersama-sama supaya kita pulang. Si Pince geser. Nah, sudah. Ya, Okto tenang-tenang, Fikramju duduk yang benar supaya kita berdoa. Okto tutup buku. Nanti Okto sampai rumah baru Okto belajar les. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menutupnya dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang maha murah dan makasih. Terima kasih Bapa
atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga berakhirnya aktivitas-Mu belajar mengajar kami berakhir dengan baik Bapa. Sebentar lagi kami anak-anak akan kembali ke rumah kami masing-masing Bapa. Tuntun dan sertai akan kami anak-anak-Mu agar kami tiba dengan penuh damai dan sukacita Bapa. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak siswa kelas 2 Tuhan, kiranya apa yang hari ini mereka dapatkan kiranya menjadi bekal dan menjadi bekal buat masa depan mereka Bapa. Inilah doa dan harapan kami Bapa, sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. 1, 2, 3, shalom.